Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, singkatnya, hari ini kita di kelas akan memberikan sebuah pembelajaran dan pemahaman atau edukasi tentang uang. Artinya apa? Kita bahas tentang uang rupiah. Siapa yang tahu uang rupiah itu bukan karena itu uang dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sebagai bukti bahwa kita warga negara Indonesia. Ada yang tahu nggak uang 100.000 itu keluaran tahun ini berapa kali berubah? Yang tahu aja. 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? 1, 2, atau 3? Tebak-tebakan aja deh. 2. Oke, jawabannya 3 kali. Oke, 3 kali. Sekarang kita bahas konteksnya mengenai uang rupiah. Oke, kalau kita bahas uang rupiah, itu ada istilah namanya CBP. Siapa yang tahu CBP? Cinta. C-nya cinta. B-nya apa? Bangga. Kita bangga akan uang rupiah kita. Yang terakhir apa? P. Paham. Berarti kalau kita cinta, kecintaan kita terhadap uang rupiah itu seperti apa? Kalau kita bangga, kebanggaan kita terhadap uang rupiah itu seperti apa? Kalau kita paham, cara kita memahami uang rupiah itu bagaimana? Itu ya, pertama. Jadi kalau kita mau tahu uang rupiah, kita harus tahu dulu. Pertama, cinta kita terhadap uang rupiah bagaimana? Bangga kita terhadap uang rupiah bagaimana? Paham kita terhadap uang rupiah juga bagaimana? Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Gini, kita bahas cinta dulu. Siapa yang tahu kalau kita cinta terhadap uang rupiah, bagaimana kita rasa menunjukkan rasa cintanya? 1, menjaga. Tapi kalau bahas cinta sebenarnya nggak menjaga. Itu maksudnya di bangga. Ya, apa cara menunjukkan cintanya? Ada 3 cara paling simpel. Ada 3 cara paling simpel. Yang pertama, uang kalian jangan kalian lipat. Kalau kalian cinta sama uang kalian, dilipat, dilipat, dilipat. Kalau kalian cinta sama uang kalian, kebanggaan terhadap negara Indonesia, jangan di staples. Bener, ini konteksnya Bang BI menjelaskan kalau kita cinta. Terus jangan juga kalian remes-remes. Kayak kertas yang nggak ada gunanya lagi. Diremes-remes. Pertama, jangan dilipat. Kedua, jangan di staples. Tempel. Jangan juga diremes. Terus jangan di apa lagi? Jangan kalian tulis-tulis nomor telepon pacar saya. Gitu. Habis itu jangan disiram atau dibasahin. Kalau kalian jaga 6, berarti kalian sudah nganggap uang rupiah itu sebagai rasa hormat. Contoh, kalian tahu negara Jepang? Cara negara Jepang menghargai negaranya dengan uangnya dulu. Di uang Jepang itu ada lambang kekaisaran dan foto kaisarnya. Kalau mereka remas itu, mereka sudah dianggap pelecehan sama kekaisaran. Kalau di Indonesia uang rupiah itu masih remes. Itu benar. Bukan karena kita tidak cinta, kita belum paham bagaimana mengaplikasikan rasa cinta kita terhadap uang rupiah. Jelas ya? Jadi kalau ditanya, Pak Robi, uang rupiahnya dilipat nggak? Iya, saya lipat. Bukan karena saya nggak cinta. Dompet saya kecil. Itu alasannya logis. Tapi kalau dompetnya besar, jangan kalian lipat. Apalagi di staples. Diikat pakai karet aja. Boleh. Atau dilapisin dengan uang lagi. Boleh. Oke, lanjut. Bangga akan uang rupiah. Kenapa dikatakan kita bangga atau kebanggaan terhadap uang rupiah? Bangganya itu Bapak tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, lahir di Kota Samarinda. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia kalau nunjuk rasa bangga, berarti dia pede kemana aja. Uang rupiah ini uang negara saya. Karena uang rupiah ini saya jadi warga negara Indonesia. Karena uang rupiah ini dibuat dan diciptakan di negara Indonesia, bukan di negara lain. Itu rasa bangga kita. Ditanya, boleh nggak saya bakar uang itu? Nggak boleh. Anda bakar uang rupiah sama aja Anda melecehkan negara saya. Saya bangga sama uang rupiah, bangga sama negara saya. Itu orang yang menunjukkan rasa kebanggaan terhadap uang rupiah. Sekarang paham bagaimana kita menunjukkan rasa paham kita terhadap uang rupiah? Bagaimana?
Pertama, pinjam. Beli HP pakai apa? Boleh nggak kita beli HP pakai dolar? Boleh. Tapi dengan kalian beli pakai dolar, berarti kalian tidak memahami konteks uang rupiah dengan benar. Konteks paham uang rupiah itu belanja apapun pakai uang rupiah. Karena kita tahu fungsinya uang rupiah untuk belanja, tapi di negara kita. Bagaimana kalian berinvestasi dengan uang rupiah? Atau masukkan dana ke usaha orang pakai uang rupiah, bukan pakai dolar. Bukan dilarang pakai dolar, tapi kalau kita investasi, setidaknya kita pakai uang rupiah. Supaya investasinya jelas bahwa kita pakai dananya dana negara. Investasinya investasi negara. Kalau dikurskan ke uang dolar, ringgit, peso, segala macam, atau uang negara Cina, negara Jepang, Arab sekalipun real, boleh. Tapi dari uang Indonesia dulu. Kenapa? Karena itu aturannya jelas, di undang-undangnya pun jelas. Segala bentuk investasi, segala bentuk jual beli, segala bentuk perbelanjaan minimal menggunakan uang rupiah. Paham ya? Oke, sekarang Bapak mau nanya sama kalian, dari cinta, bangga, paham. Kalau Bapak nggak tinggal di Indonesia, tapi lahirnya di Indonesia, boleh nggak saya pakai uang rupiah di luar negeri sana? Hanya untuk tukar ke uang negara, contoh negara Jepang. Bapak pegang uang rupiah, tapi saya tukar uang negara, baru saya pakai uang negara Jepang untuk belanja. Boleh apa tidak? Jawabannya, kenapa? Karena saya sudah menggunakan benar, sudah menggunakan uang rupiah. Beda kasus kalau Bapak pergi ke negara Amerika, ada uang dolar, saya rubah ke uang rupiah. Saya menggunakan uang rupiah apa tidak? Dolar dulu kan? Baru rupiah kan? Itu beda kasus. Secara aturan, secara undang-undang sudah dijelaskan bahwa apapun investasi kita, apapun hak belanja kita, minimal uang rupiah dulu yang digunakan. Dirubah kursnya ke negara lain, boleh. Itu boleh. Yang nggak boleh negara lain, kita pakai uang negara lain, baru kita rubah ke rupiah. Itu nggak boleh. Secara aturan hukum nggak boleh. Kalau dilarang nggak dilarang. Tapi secara aturan tidak boleh. Itu jelas. Boleh kalian pelajari undang-undangnya. Sekarang, slogannya Indonesia dalam uang rupiah itu, dia mencerminkan slogannya. Kalian tahu uang 100.000? 50.000? 20.000? Nggak ada 30.000 ya? 20, 50, 100. Coba kalian lihat di uang rupiah 50, 20, 100.000. Bagaimana negara kita saking menunjukkan rasa cinta terhadap uang rupiah dengan cara ada tarian di situ. Ada gambar wisata Indonesia. Perhatikan nggak? Ada nggak perhatikan kan? Danau Toba ada, tarian ada, tokoh nasional ada. Semua tokoh yang ada di uang rupiah, terkadang kalian tahu, terkadang kalian tidak tahu. Benar nggak? Bapak tanya, tokoh di uang 100.000 siapa saat ini? Saat ini. Siapa? Nggak tahu kan? 50.000 siapa? 20.000 siapa? Nggak tahu kan? 10.000 siapa? Frans siapa? Francis. Ya oke. Intinya ada nama depannya Frans. 2.000 sekarang siapa? Nggak tahu kan? Salah enggak kita nggak tahu tokoh pahlawan? Tidak salah, karena ranahnya kita tuh kita belum sampai di mana, oh saya mau memahamin negara saya, mau memahamin mata uang negara saya, dari mata uang pun saya harus tahu. Itu yang kita belum ada. Jadi kalau dibilang salah, tidak salah. Hanya kita belum mau memahamin. Boleh nggak Pak Robi negur A, B, C, D, E, F, G anak-anak karena nggak tahu uang rupiah? Nggak boleh. Pernah dapat edukasi apa tidak? Enggak kan? Yang salah siapa? Yang salah orang yang tidak mau ngasih edukasi. Itu yang salah. Jadi kalau dibilang, baik nggak kita mengenalkan uang rupiah ke anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah? Baik. Supaya mereka paham bagaimana cara gunakan uang rupiah. Saking sayangnya sama uang rupiah, taruh di belakang, misalnya gini kan. 100.000 di sini. Itu boleh. Kan rapi uangnya. Yang nggak boleh dilipat, diremes, di staples, ditulis-tulis nomor telepon, ditulis-tulis bahasa cantik, I love you, misalnya. Nggak boleh. Oke? Jelas? Oke, sekarang kita bikin slogan bareng-bareng. Slogannya Bank BI.
Kalau Bapak bilang CBP, kalian bilang apa? Paham rupiah. Jadi satu-satu ya. Kalau Bapak bilang CBP, kalian bilang cinta, bangga, paham rupiah. Rupiahnya terakhir. Cinta, bangga, paham rupiah. Jelas ya? Oke. Boleh pakai slogan gerak kalian. Kalau cinta mau bagaimana? Kalau bangga boleh bagaimana? Kalau paham boleh bagaimana? Jelas ya? Kalau bangga kan bisa di sini. Saya bangga, boleh. Saya bangga boleh. Gini boleh. Kalau cinta universal ya, boleh gini, sembarang kalian. Tapi kalau paham bagaimana? Ini stop. Paham bagaimana? Ya, paham rupiah. Oke, siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kalau saya bilang slogan BI, kalian bilang slogan BI CBP, cinta, bangga, paham rupiah. Versi kalian. Jelas, Bapak juga ikut, tapi jangan ikuti gerakan Bapak. Kalau mau sama boleh, kalau mau beda silahkan. Siap? 1, 2, 3. Slogan BI CBP, cinta, bangga, paham rupiah. Good job. Oke, dari penjelasan itu penjelasan singkat sih, nggak panjang. Kalau panjang lebih lama, karena yang Bapak jelasin itu baru pembukaan dari uang rupiah. Kalau kita harus jelaskan rupiah, kalian akan pelajarin bagaimana uang rupiah itu dibuat. Prosesnya dari A sampai Z. Nggak ada uang rupiah itu dibuat di mesin, dicetak langsung jadi, nggak. Dia dipakai mesin, pakai cetak, bahannya apa dulu? Banyak bahannya. Bahannya harus diapain dulu? Ketika dicetak, ada ukirannya. Kalau kalian pegang 1000 tuh ada uang timbulnya, ada hologram halusnya. Ketika kalian kenakan cahaya, dia ada berwarna atau tidak, itu beda, itu panjang. Belum yang lainnya. Jadi kita bahas yang sederhana, versi paling pendeknya. Bisa dipahami ya? Ya. Dengan edukasi ini, harapannya Pak Robi cuma satu. Saya juga paham rupiah, cinta sama bangga akan rupiah, kalian juga paham. Kalau kalian terbiasa melipat, hari ini kalian nggak akan melipat uang rupiah. Bukan karena kalian dapat edukasi dari Bapak, tapi karena kalian merasa sadar bahwa kalau saya cinta uang rupiah, ya jangan saya lipat. Kalau saya cinta akan uang rupiah, jangan saya staples, jangan digunting, jangan dikasih tulisan cantik-cantik. Yang penting dijaga sebaik mungkin. Paham ya? Oke, sekian dari saya. Semoga edukasinya bermanfaat dan kalian semua menjadi kebanggaan negara. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.